Nah itulah hidup Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, Rasulullah. Selama hidup Nabi taat lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah katakan ana abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW ini, dia katakan Rasulullah, aku hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Disuruh kita mengibadahi Allah supaya kita mendapat tempat, mendapat sesuatu yang maslahat bukan mudarat, supaya kita mendapatkan jannah bukan mendapatkan nar, mendapatkan neraka, supaya kita mendapatkan rahmat bukan mendapatkan murka Allah, supaya kita mendapatkan kesenangan bukan mendapatkan kesusahan, supaya kita mendapatkan jalan bukan kebuntuan, supaya pandangan yang kita lihat ini baik bukan sesuatu yang syar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari-hari Allah adakan hitungan bulan, tahun, sehingga zaman sesaat akan Allah akhirkan, dari Allah awalkan. Segala sesuatu Allah atur, sehingga di dunia ini mudah-mudahan selalu kita pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat seiring salam yang dikatakan salawat ini di saat seorang ia menyatakan bahwa amal perbuatan orang itu dalam melakukan ia suatu kebaikan, sehingga salawat itu gabul, salawat itu mendapatkan hasil fadilah dari badannya seorang yang membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selalu Allah kumpulkan kita menjadi golongan orang yang pandai salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khurmati Ihsan selaku khadim Majelis Maulid Rasul Muzikir, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, juga bul hajat. Dan antum semua, antum-antumah semua, mudah-mudahan dimanfaatkan ilmu dunia akhirat, diberkahkan maulid ad-diyaul lami, mendapatkan berkah daripada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, dijaga dari segala macam kesusahan, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, sehat afiahkan badan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup, cara kita menjalani hidup harus seperti atau persis seperti cara menjalani hidup Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Kenapa? Memang yang dikatakan kita ini sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Allah Isa, satu zaman sebelum zaman Kanjeng Nabi Muhammad, ya, Nabi yang ke-24 yang harus dihafalkan itu, ya. Jadi memang di zaman Nabi Allah Isa
sampai lahir Rasulullah, sampai diutus Nabi usia 40 tahun, diutus menjadi Rasul. Dari sebelumnya Nabi itu umat Nabi Allah Isa alaihi salam. Setelah diutus Rasulullah SAW usia 40 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, sampai kiamat, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad khatamun Nabi, Nabi penutup. Jadi setelahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW nggak ada Nabi lagi. Andai kata seorang manusia dia mengaku Nabi setelah Rasulullah, ini mal'un, andai laknat. Andai kata ada manusia mengaku utusan Allah setelah Kanjeng Nabi Muhammad, ini mal'un, ini dilaknat, wa na'udzubillah min dzalik. Yang dikatakan nikmat hidup di dunia ini di saat Allah dekat. Apa laknat itu? Laknat itu Allah tutup segala kebaikan kepada seorang itu paten. Na'udzubillah min dzalik. Kesenangan di dunia diperhatikan terus dalam hidup dunia ini, nggak boleh merengut, nggak boleh nyusah, ngeluh, nggak boleh. Nah, itu asbabul kufran yang menyebabkan seorang itu murtad sehingga jauh daripada kebaikan. Seorang dia lelah mungkin dalam beribadah, na'udzubillah, atau dia acuh dalam untuk menjadi baik, na'udzubillah min dzalik. Bahwa orang-orang seperti itu yang gak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, abghadahullah, dan mendapat benci murka dari Allah, dan Allah haramkan jannah surga, na'udzubillah min dzalik. Terus dia Nabi Muhammad SAW ini dalam hidup, cara memandang Rasulullah kita ngikutin, cara mendengar Rasulullah kita ngikutin, cara bicara Nabi Muhammad kita ngikutin. Kenapa, Beb? Karena dia main Nabi aja kita ngikutin. Jadi nggak ada alasan umat Nabi Muhammad jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dikatakan harus faham, karena Allah pun memberi kepada seorang yang dia punya keinginan untuk faham, faqihu fiddin. Allah beri dia ngerti apa segala sesuatu tentang agama. Bayangkan, itu yang dikatakan nikmat kebaikan yang Allah berikan, dan rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Jadi alhamdulillah, bersyukur terus kepada Allah. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh nyusah, nggak boleh merengut. Hati-hati, nanti setelah dunia kita ini semau-maunya, di dunia kita ngeluh segala macam, acak-acakan, berantakan. Di akhirat nyesel yang paling parah, yang paling dekat ke Allah, yang banyak sholawat ke Nabi Muhammad SAW, yang paling senang. Nah, itu karena di dunia ngeluh, di dunia nuntut, na'udzubillah min dzalik. Nah, golongan seperti itu, ataupun andai kata ngadepin orang-orang seperti itu, maka terus tinggalin, nggak boleh dilihat, karena nggak nanti jadi seperti yang dipandang Nabi Muhammad SAW. Nggak usah didengar, karena nanti yang didengar nggak seperti yang didengar Rasulullah SAW. Dan na'udzubillah min dzalik, ngikuti. Nah, udah ngikuti terus akhirnya jauh daripada akhlak Nabiuna wa Maulana Muhammad SAW. Rasulullah hidup Nabi 63 tahun. Rasulullah hidup selama 63 tahun itu hidup as-sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, terus tertinggallah kepada kita yang ditinggalkan Nabi Al-Quran Al-Karim dan itratu ahlu baitu. Itratu ahlu baiti, keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah Rasulullah itu yang Nabi katakan untuk kita benar-benar ngikuti. Nah, kenapa? Karena yang wajib yang dikerjakan kita ini nggak tentu bisa membuat kita mampu mengerjakannya. Nah, karena kekurangan daripada khata, kesalahan, wanisyan, dan dosa kita setiap hari, dengan sunnah itu insya Allah Allah ampuni. Amin. Allahumma amin. Orang yang selamat, orang yang senang hatinya,
Jadi orang di dunia senang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena setan. Orang ini akan di akhirat senang. Dapat rezeki enggak banyak, alhamdulillah. Enggak pernah senang hati tapi ditahan, dia sabar. Akhirnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala dekat kepada orang ini. Allah enggak ngejarak, Allah enggak menjauh. Orang yang dijauhi dari ibadahnya Allah jauh dari ibadah. Orang yang dijauhi Allah Subhanahu wa taala bukan ahlul zikir. Bahkan terkadang orang-orang itu bukan hanya jahil tapi mal'un, dilaknat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk pintar, untuk alim agama, sehingga Allah akan menjadikan seorang itu yang alim agama, akan Allah jadikan seorang yang ihsan, yang baik. Orang yang mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan jannah di akhirat, begitu akhir hayat husnul khotimah di akhirat, dakhul jannah. Nah, itu ciri tanda umat Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jadi kalau kita hidup nggak ngikuti sunnah Nabi Muhammad, kita mungkin nggak sempurna manusia kita ini. Jadi kalau kita ngerti apa yang dikerjakan Nabi, langsung ikuti. Rasulullah tahajud, bangun tahajud. Rasulullah sholat duha, bangun sholat, kerjakan sholat duha. Rasulullah rawatib, kerjakan rawatib. Rasulullah sedekah, kerjakan sedekah. Segala apa perbuatan dikerjakan Rasulullah terhukumi sunnah. Nah, itu yang dikatakan hukum. Ketika kita melihat Rasulullah, bagaimana kita ngikutin Nabi wajib, dan apa yang dikerjakan Nabi SAW itu sunnah. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikerjakan Rasulullah itu sunnah, untuk kita ngikuti Nabi wajib. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Andai kita hamba Allah, kita umat Sayyidina Maulana Muhammad SAW ingin mendapat ridha Allah, kecintaan Allah, disuruh Nabi katakan ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Akan dia Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hub, kecintaan itu, yaitu cinta yang diridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang la tuqbal indallah, enggak diijabah Allah walakin qabul, akan tapi mendapatkan ijabah apa yang kita hajatkan. Amin. Mudah-mudahan Allah golongan kita ahlul ijabah, orang yang mustajab ketika meminta kepada Allah, dan Allah lindungi dari segala keburukan dunia ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia? Nah, dunia itu tempat Siti Hawa dan Nabi Allah Adam alaihi salam, dan kita manusia tazra, bercocok tanam. Bercocok tanam ini kenapa? Karena mati kalau orang enggak makan, ya. Nah, terus maka dikatakan nafkah, terus kita usaha kerja ini wajib pada keadaan-keadaan tertentu. Haram, andai kata yang haram yang digunakan untuk jual beli. Apa yang untuk membeli sesuatu ini, yang dari sesuatu yang haram menjadi haram, masuk ke badan jadi haram. Kalau hukum daripada makan untuk kita bertahan hidup ini mubah. Kenapa? Karena puasa haram makan, ya. Kalau puasa nggak boleh makan. Nah, ketika Ramadan begitu. Nah, itulah hidup Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Rasulullah selama hidup Nabi taat lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah katakan ana abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW ini, dia katakan Rasulullah, aku hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Disuruh kita mengibadahi Allah supaya kita mendapat tempat, mendapat suatu yang maslahat bukan madarat, supaya kita mendapatkan jannah bukan mendapatkan nar, mendapatkan neraka, supaya kita mendapatkan rahmat bukan mendapatkan murka Allah, supaya kita mendapatkan kesenangan bukan mendapatkan kesusahan, supaya kita mendapatkan jalan bukan kebuntuan, supaya pandangan yang kita lihat ini baik bukan sesuatu yang syar,
dari pandangan yang dikatakan al-imamul amal, segala perbuatan itu bagaimana kita punya jaga mulut, bagaimana kita melihat apa yang kita lihat, bagaimana tangan kita gunakan, kuasa yang dikatakan dia Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk kita mendapatkan kebaikan, bagaimana kita beramal baik. Kalau kita kepengen mendapatkan keburukan, ya kita lakukan keburukan, jangan coba-coba. Jangan kita melawan apa-apa yang dia Allah, karena dia Allah Tuhan. Kalau apa yang nyuruh manusia masih bisa batal, tapi kalau udah keterangan Allah, kita punya wudu, kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, atau perempuan bersentuhan dengan laki yang bukan mahram, terus mau katakan nggak batal, dalam mazhab kita Syafi'i radhiyallahu an, haram. Ini sesuatu yang nggak pada tempat, ya. Sedangkan untuk kepada yang mahram, yaitu kakak, ya, adik, segala macam, itu nggak batal. Terus kita mau batalkan, udah sinting, ya, udah nggak benar. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang dikerjakan Rasulullah SAW, sehingga Allah pun memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah supaya mendapatkan hasil. Tangan ini, hidup ini akan dijaga Allah, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan orang itu, hidup orang itu, dia gak punya kuasa, gak punya keinginan untuk ibadah kepada Allah. Nah, tanda orang ini sudah hampir dia mendapatkan kebinasaan. Nah, jangan nyoba-nyoba. Andai kita berharap mendapatkan kesenangan di dunia, ibadah. Kenapa? Kalau Rasulullah, ad-dunya mal'unatan wa ma fiha, ila zikrullah aliman au muta'aliman. Dunia itu dilaknat dan apa seisinya kecuali ibadah. Ya, zikrullah itu ibadah, aliman wa ilmu yang manfaat. Ini ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena orang belajar akan punya ilmu. Begitu dia punya ilmu menjadi alim, manfaat. Nah, itu yang dikatakan mendapat jalan dunia ini, mendapat cahaya daripada laknat kegelapan dunia ini, sehingga insya Allah orang yang sabar, orang yang dia rajin mengerjakan sholat, mendapatkan hasil di akhirat, akhir hayat husnul khatimah, jazaohu bi ahsan khitam, dan akan berpulang mendapatkan mati dalam keadaan baik, mendapatkan kesenangan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Orang yang beruntung, yang banyak muter tasbih, baca ya Latif, ya Latif, baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, terus salawat, terus baca sebanyak-banyaknya. Kenapa? Satu kali dia katakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu 33 putaran tasbih, 99 putaran tasbih, dan mendapatkan berlipat-lipat pahala. Wah, itu pahala sebesar gak karuan besarnya. Bayangkan, itu kalau orang dia jauh memahami aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbelangsat di dunia, sesat, akhirnya jauh daripada al-ihsaniyah, kebaikan. Berarti beruntung orang yang hidup dia mengikuti bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mandang, yaitu ketika kita sholat khusyuk mengerjakan sholat, maka dikatakan tumaninah ini, khusyuk ini sunnah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Bahkan anda seorang itu sholat, ya dia salah, sholatnya salah, sholatnya gak benar apa segala macam, tapi kemauan orang ini kuat, orang ini berusaha, dia masih diselamatkan Allah, masih Allah haramkan neraka buat orang ini. Kenapa? Karena dia sholat karena Nabi Muhammad SAW. Dia melihat segala sesuatu karena Nabi Muhammad. Ketika seorang ini nggak ngerti, dia nggak ngerti apa tentang zakat, dia nggak ngerti apa tentang apa segala sesuatu tentang ilmu agama, tapi dia mengenali Rasulullah Nabi Muhammad SAW sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran Al-Karim Al-Hakim. Al-Quran Al-Hakim yang menentukan kulla as'alukum alaihi ajran ilal mawadatan fil qurba. Dikatakan dengan kita melihat bagaimana akhlak ahlul bait Rasulullah, dengan kita melihat dari pancaran sunnah Nabi Muhammad SAW, humu mereka yang dikatakan Rasulullah Izrazi, keturunan dia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
melihat sesuatu yang baik, ya insya Allah mata kita menjadi baik. Kalau kita melihat apa yang buruk, pasti mendapatkan keburukan. Tapi di saat kita melihat apa yang baik, belum tentu. Tapi untuk kita mengenali sesuatu yang haram, untuk ditinggal. Sesuatu yang subhat, hati-hati, tinggal. Sesuatu yang makruh, nggak usah dikerjakan. Sesuatu yang sunnah, ini yang mendapatkan kita cinta Allah. Ya, kalau kita kerjakan sunnah, mendapatkan kecintaan Allah. Nah, kalau kita ngerjakan wajib, nggak bisa ditinggal. Ya, yang wajib nggak boleh ditinggal. Kalau sholat ditinggal, nggak akan melihat kebahagiaan di dunia sengsara. Kalau sholat digampang-gampangin masih sengsara. Kalau sholat udah dikerjakan, udah ngeden segala macam, belajar, tetap nggak ngerti babu sholat, tetap sholat itu Allah terima. Bahkan dalam segi pemahaman dia akan ilmu babu sholat, tetap sholat itu Allah beri laduni. Amin, Allahumma amin. Jadi orang nggak usah ngerasa pinter dan susah. Orang kalau ngerasa pinter tambah jahil. Ya, orang yang penting cukup, yang penting orang saleh, berhati baik. Karena Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Sayyidina Maulana Muhammad dalam surah Al-Qursi, ma yulhadihi khairan yufaqihu fid din. Dari kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang ini. Jadi kalau kita kepengen dilihat Allah sehingga Allah beri kecukupan akan ilmu agama, bagaimana cara kita dilihat Allah? Apa kita jadi bangsat? Kan enggak. Kita harus jadi orang yang baik, harus jadi orang yang ihsan, yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ada guru, ada yai, ada habib, apa segala macam. Habib, masya Allah. Yai, masya Allah. Nyanjung. Kenapa? Karena Allah memerintahkan. Ya, karena Allah menyuruhkan untuk kita melihat orang-orang yang di sisi Allah mulia. Untuk kita jangan suka melihat orang yang enggak mulia, yang enggak punya kedudukan. Wa Allah Subhanahu wa taala laknat, kadang naudzubillah min dzalik. Sampai kita hati-hatikan dari kita dalam melihat orang-orang yang buruk, orang fasik, orang yang jauh dari mengenali ahlul bait Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mengenali agama Nabi Muhammad SAW. Orang yang nggak akan mendapatkan kesenangan la fi dunia, la fil akhirah. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Orang-orang seperti itu nggak akan mendapatkan jalan. Apalagi mengharap kemenangan, kepengen sesuatu dia dapatkan. Dia cari rezeki. Ya, orang yang nggak kenali Nabi Muhammad SAW, dia dapat 10 triliun, 200 triliun. Udah bukan miliar, udah. Karena ada bilion, udah triliun, bilion, udah. Seketika itu Allah tinggal hentikan orang itu, udah ngap-ngap, udah gak ngerti kenapa, ujuk-ujuk datang mati umur. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Karena kerugian orang-orang itu sendiri. Ya Allah, Allah akan memberikan nikmat kesenangan kepada setiap hamba yang isyhadu, yang mereka memang membawa syahadat di hadapan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Azkurkum, orang itu karena mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu mendapat kesenangan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Semua karena Allah, karena rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Dan sebab itulah kita mendapatkan kesenangan. Apa maulid, baca maulid Nabi Muhammad untuk mendapat kedekatan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Ketika asraqal, kita membaca maulid Nabi untuk kita melihat Rasulullah, untuk kita menghadirkan di hati kita Nabi Muhammad. Syukur-syukur alhamdulillah karena kita sering baca maulid Nabi Muhammad sehingga melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga demi Allah, Allah akan haramkan kita yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad, yang selalu menghadirkan Nabi Muhammad, mati ketika malaikat Israel mendatangi orang ini segan. Karena orang ini habbir Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Orang yang jauh dari kesenangan hati, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu sering melebihkan dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Orang itu banyak mengerjakan yang Allah perintahkan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Perintah Allah untuk kita mengikuti Nabi Muhammad, untuk kita melihat seperti melihatnya Nabi Muhammad. Allah memerintahkan bagaimana kita mendengar seperti cara mendengar Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi abdun saleh. Karena apa? Karena
Rasulullah Nabi Muhammad SAW imamul muttaqin, pemimpin, imam daripada ahlut tuqa, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur terus kepada Allah, orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ma'unah daripada suatu bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala karamah kepada mereka aulia-aulia Allah, dan daripada persikan nur cahaya mukjizatul Rasul, daripada mukjizat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, ilhaman ulama, dan ilham sehingga kita baca kitab-kitab ulama, kita ngerti agama Nabi Muhammad dari mereka para alim al-ulama yang dikatakan Rasulullah, kalau Rasulullah SAW al-ulama'u warathatul anbiya, mereka mewarisi Nabi Muhammad. Harus kita melihat ahli bait Rasulullah, kita melihat zuriyah Rasulullah, karena bid'atul Rasul itu darah daging Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, yang mana dikatakan tentang zuriyah Rasulullah itu. Syekh Abdurrahman As-Suyuti atau Imam Jalaluddin As-Suyuti Sahib Jalalain katakan bahwasanya dalam diri Hasan Sumal Husain ada setetes darah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Nah, kenapa kita melihat agama Nabi Muhammad? Kenapa kita mengikuti Al-Quran sebagai tuntunan? Karena dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak usah ragu urusan agama Islam. Enggak usah bingung ketika kita makmum li Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang rugi salat berjamaah malas-malasan. Ya, kalau kita rumah dekat dengan mushola, dengan masjid, itu lebih utama jamaah. Ya, tinggal ngerentekin hati, datengin mushola, datengin masjid. Bukan merame-ramekan rame-ramean, bukan pahala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan akan mendapatkan kesenangan. Enggak Allah beri kesusahan. Allah akan memberikan jalan. Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Wa tawasabil haqi wa tawasabis sabr. Itu orang-orang iman kepada Allah, ya, orang yang enggak pernah kelihatan salah. Karena setiap melakukan apa-apa dia kata aku salah. Selalu mengatakan apa-apa yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang baik, orang yang sering selawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Allah Isa hidup, ada satu umat Nabi Allah Isa ini, dia durhaka kepada Nabi Allah Isa. Ya, kata dalam riwayat itu, seketika itu dalam perjalanan Nabi Allah Isa di perjalanan itu, Nabi Allah Isa gak seperti kanjeng Nabi Muhammad. Mauliduhu bi Makkah, hijratuhu bil Madinah. Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Allah Isa ini keliling terus kemana-mana. Jadi kalau ente suka kemana-mana keluyuran apa nggak balik-balik, itu namanya ente umat Nabi Allah Isa, bukan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kemana-mana suka kebutuhan, nggak usah sering keluyuran kemana-mana, nanti dia aku umat Nabi Allah Isa. Na'udzubillah min dzalik, ya begitu. Ketika itu Nabi Allah Isa bilang, ini bawa makanan, khubus ini roti, bawa makanan. Dia orang bilang mau ikut Nabi Allah Isa alaihissalam. Andai kata kau kepengen ikut, kau harus amanah, nggak boleh bohong, kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Teruslah dipegang ini makanan bekal ini. Jalanlah terus di jalan. Ketika istirahat, diam-diam nih orang makan roti itu, dimakan roti yang bukan jatah dia. Teruslah Nabi Allah Isa tanya ke orang ini, Nabi Allah Isa ngerti. Dia tanya, "Atakunal khubus, ataukah kau yang makan ini roti?" "Enggak, wahai Isa." "Oh, enggak." Ya udah, terus jalanlah lagi. Ya di tengah jalan, ketika itu ada orang lumpuh kakinya. Nabi Allah Isa obati orang ini, terus langsung bisa jalan. Kata si umat Nabi Isa ini, "Wahai Isa, kau luar biasa. Semua Allah," kata Nabi Allah Isa, "bukan aku yang memberikan kesembuhan." Terus Nabi Allah Isa tanya lagi, "Hatakulunal khubus, ataukah kau yang makan itu roti?" Orang itu enggak ngaku lagi. "Enggak ya Nabi Allah Isa." Nah dia ngelihat ketika Nabi Allah Isa ini kemana-mana, dia bawa tongkat. Nabi Allah Isa alaihi salam bawa tongkat. Ya, jadi nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala
Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menggunakan tongkat, sehingga kalau kita pakai tongkat terhukumi sunnah Nabi SAW. Nah, ketika itu terus diambillah tongkat Nabi Allah Isa oleh umatnya ini. Dia ke tengah hutan, udah kebetulan ada orang jalan di situ di tengah-tengah hutan. Dia tanya kepada orang ini, ternyata raja orang ini sakit. Rajanya sakit. Wahai fulan, kan dia pakai tongkat Nabi Allah Isa. Bisakah kau menyembuhkan rajaku yang sakit? Kata ini umat Nabi Allah Isa yang durhaka kepada Nabi Allah Isa, yang mengkhianat kepada Allah Isa. Dia katakan, oh kau nggak salah orang, aku tabib, aku ahli daripada ahlinya ahli. Karena dia yakin dengan tongkat Nabi Allah Isa alaihi salam. Teruslah dibawalah umat Nabi Allah Isa ini ke tempat kerajaan daripada anak buah daripada raja-rajanya itu. Teruslah raja dilihat nih, raja tidur, udah hampir mati, udah hidup mati, udah antara hidup apa enggak hidup dah. Terus diputer-puter tongkat di depan dari raja, diputer-puter, diketokin ke kepala ini raja, terus mati. Rajanya mati. Akhirnya ini umat Nabi Allah Isa yang durhaka ditangkap mau digantung. Begitu mau digantung, Nabi Allah Isa lewat, rombongan Nabi Allah Isa lewat. Nabi Allah Isa katakan kepada anak buah raja-raja itu, jangan digantung, dia rombonganku. Dikatakan Nabi Allah Isa alaihi salam. Terus akhirnya dibawalah Nabi Allah Isa, dilepas. Terima kasih Nabi Allah Isa, terima kasih. Nabi Allah Isa tanya, atau kau yang makan roti tadi? Tetap dia gak ngaku. Akhirnya begini, kalau kau memang gak mengakui kau makan roti, ini batu, ada 3 batu. Andai kata batu ini aku rubah menjadi emas, ataukah kau milih yang mana? Gak mungkin Nabi Allah Isa. Benar, aku rubah menjadi emas. Kau mau satu atau bagaimana? Aku mau 3-tiganya. Akhirnya terus rubahlah jadi emas batu itu. Dia lebih milih juga ini batu daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dunia ngegugurkan nafsu orang, nyatu dunia gugur urusan apapun, naudzubillah min zalik. Terus akhirnya dia pergi bawa itu emas yang disulap dari batu menjadi emas Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia istirahat satu tempat, ada 2 perampok. Rampok ini orang yang dia membawa emas batangan itu, emas batu, bongkahan emas 3 batang, 3 buah. Akhirnya setelah itu serahkan harta, rampok orang ini. Rampok namanya akal orang pintar. Dia kan peninggalan Yahudi ya. Nabi Allah Isa ini Nasrani. Sebelum Isa Nabi Allah Musa Yahudi. Begitu. Terus akhirnya begitu ini, orang kisana, nanti kalau kita begini ente nanti kurang enak. Berarti begini aja. Aku ke pasar, aku belanja, kita terus makan-makan yang enak. Oh iya, benar juga. Ada dibilang sama temannya si rampok itu, udah biarlah dia beli apaan di pasar, udah dikasih duit. Masih di situ, jalan dia ke sana, dan dia punya rencana di jalan akan diberi racun. Makanan apa yang untuk rampok itu? Begitu datang dia ke pasar, dia beli makanan, diisi racun. Datang ke situ, 2 rampok udah rencana mau ngebunuh ini. Langsung terus makan-makan, gak usah pakai makan-makan sama orang begini, malah nyusahin, kata tuh rampok. Akhirnya begitu datang, dibunuhlah yang bawa makanan ini oleh 2 orang rampok itu. Nah terus rampok itu makan, akhirnya mati 3-tiganya. Nah terus Nabi Allah Isa lewat dengan rombongan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa katakan kepada umatnya, itu percontohan orang yang tamak, orang yang rakus akan daripada dunia. Maka kita di dunia ini menjalankan apa Allah perintahkan, supaya apa? Menjauhi apa-apa urusan duniawiyah. Ya, kenapa? Karena kalau kita mikirkan dunia, kita nanti gak ke akhirat. Apa guna kita sholat untuk mendapatkan sesuatu hasil di akhirat nanti? Apa guna kita menjadi orang baik, jangan jadi orang yang gak benar, jangan jadi orang yang jahat, jadi orang yang rusak. Orang baik ini orang yang benar, orang yang enggak awut-mawut, orang yang enggak acak-acakan, tapi rapih, terutama dalam urusan ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.